Pelantikan calon kepala desa terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2021 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Dalam pelaksanaannya, pelantikan berlangsung selama 2 hari dengan masing-masing dibagi menjadi 2 gelombang pada Sabtu kemarin dan hari ini. DPRD Pati yang ikut menyaksikan prosesi pelantikan calon kepala desa terpilih menyampaikan apresiasinya ke Pemkab karena telah melangsungkan pelantikan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan satu di antaranya ada yang positif COVID-19 setelah mengikuti tes swab sebelum hari pelantikan. Sehingga Cakades terpilih itu pun terpaksa mengikuti pelantikan secara virtual. Dengan kesadaran diri, Cakades terpilih itu menjalani isolasi mandiri di RSUD RAA Suwonopati. Hal itulah diharapkan bisa menjadi pengingat ke masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Terkait pelantikan Cakades terpilih, Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo berharap agar Cakades terpilih benar-benar menjalankan amanah yang diberikan warganya untuk kepentingan masyarakat. Termasuk bagi Cakades terpilih yang baru menjabat sebagai kepala desa agar segera menyesuaikan diri supaya bisa menjalankan pemerintahan di desa. Jika menjumpai kendala dalam prosesnya, maka pihaknya menyarankan untuk berkonsultasi dengan bagian pemerintahan Sedapati. Itu dilakukan guna meminimalisir adanya kekeliruan dalam pengelolaan pemerintahan desa. Harapannya bagi kepala desa ini bisa membawa program yang banyak diharapkan oleh warganya seperti yang tertuang dalam visi misinya. Terkait dengan pelantikan Kades Pak, ini kan dengan protokol kesehatan ketat Pak nih. Ya. Ini nanti harapannya seperti apa dari komisi A? Ke depan alhamdulillah barusan tadi yang sesi terakhir sudah terlaksana dan dengan lancar dari yang kemarin 4 kali pengambilan sumpah jabatan. Hari ini, siang ini maksudnya terakhir berjalan dengan lancar dan kita tetap melawan protokol kesehatan dengan ketat. Tadi ada satu yang harus dilantik via virtual oleh Pak Bupati karena isolasi mandiri di rumah sakit. Salah satu kepala desa di Kayu. Jadi harapan kami ke depan setelah menjabat, yang pertama segera melaksanakan tugas dengan disiplin yang ketat karena zamannya zaman era medsos. Kalau tidak ketat nanti ya disoroti oleh masyarakat. Syukur-syukur kalau tidak diviralkan, kalau diviralkan kan nanti jadi malu. Kemudian segera menyesuaikan diri, cepat beradaptasi, mempelajari aturan-aturan yang menjadi tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira itu sepanjang itu cepat beradaptasi, terutama yang baru ya, terutama untuk kepala desa yang baru, cepat beradaptasi, cepat belajar, menyesuaikan. Kalau tidak paham aturan misalnya silakan tanya ke Pak Camat atau ke bagian data pemerintahan. Saya kira itu yang paling pokok. Cukup ya. Terima kasih Pak. Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Pati Haryanto menyampaikan bahwa rencananya pelantikan Cakades terpilih akan digelar di tempat terbuka. Namun guna mengantisipasi adanya kerumunan lantaran pandemi COVID-19, sehingga pelaksanaannya dibagi menjadi 2 gelombang, yakni hari Sabtu kemarin dan hari Senin ini. Dalam setiap gelombangnya pun dibagi menjadi 2 sesi yang berlangsung di pendopo Kabupaten Pati. Bupati meyakini bahwa teknis pelantikan dengan menerapkan protokol kesehatan dapat menjadi contoh yang baik, dan yang terpenting tidak mengurangi makna yang ada. Cakades yang dilantik pun beragam, ada yang baru pertama kali terpilih, ada juga yang sudah 2 kali bahkan 3 kali terpilih. Bupati menambahkan bahwa hak dan kewajiban kepala desa pun otomatis melekat, di mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa para kades telah terikat, baik itu Perbu maupun PP, Permendagri, dan seterusnya. Sebab kesemuanya merupakan regulasi dan pedoman dalam menjalankan tugas. Menyaksikan yaitu pelantikan kepala desa terpilih secara bertahap karena dengan protokol kesehatan yang kita tidak berani menyelenggarakan sekaligus. Kalau kemarin
saya punya rencana mau saya lantik sekaligus di alun-alun. Ya, agak panas tapi akhirnya kita tidak jadi karena ternyata di Kabupaten Pati ini kemarin ada beberapa klaster, sehingga akhirnya saya urungkan. Dan karena Pak Kades mengendaki pelantikan secara langsung, sehingga kita lakukan secara bertahap. Jadi tidak mengurangi makna dan hikmatnya, sekalipun terbatas, ya menurut saya adalah ini yang terbaik, karena menjadi contoh yang lain. Yang penting adalah hari ini sudah dilantik, dikukuhkan menjadi kepala desa, baik ada yang baru, ada yang 2 kali, ada yang menginjak ketiga kali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa pesan yang harus saya sampaikan kepada panjenengan semua, dan ini untuk bisa dipedomani nanti manakala melaksanakan tugas sehari-hari. Bagi yang sudah kedua, sudah ketiga, paling tidak sudah punya pengalaman. Baik pengalaman yang baik, pengalaman yang tidak baik. Bagi yang baru, ya ini harus bisa segera menyesuaikan. Yang pertama adalah hak dan kewajiban hari ini sudah melekat pada Anda, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bapak Ibu sekalian Kades ini sudah terikat dengan peraturan, baik undang-undang, baik PP, baik Permendagri, baik Perda, Pergub, Perbub, dan lain-lain. Kesemuanya ini adalah regulasi di dalam rangka melaksanakan tugas. Yang baru dilantik, yang betul-betul baru menjadi kepala desa harus belajar. Ya, belajar memahami terhadap peraturan yang ada. Kemudian yang sudah 2 kali, 3 kali ditingkatkan menjadi baik. Karena yang kemarin belum baik ditingkatkan baik, yang kemarin jelek dirubah menjadi baik. Yang kedua adalah wujudkan janji-janji politik saudara yang disampaikan pada waktu kampanye, menyampaikan visi dan misi. Karena visi dan misi yang sudah dituangkan di dalam waktu kampanye ini harus dilaksanakan di dalam RPJMDes 6 tahun yang akan datang. Jadi apa saja yang sudah disampaikan itu tidak hanya sekedar janji-janji belaka, tapi adalah itu benar-benar janji-janji politik yang harus dilakukan. Sehingga masyarakat nanti tidak kecewa karena memilih Anda menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian ini awal tahun dilantik, sebagian besar dana desa ini belum dilaksanakan. Kecuali yang dilaksanakan adalah BLT atau GPS. Dana infrastruktur dan lain-lain masih belum dilaksanakan. Saya berpesan bahwa dana desa ADD ini bukan untuk dana pengembalian pada saat mencalonkan kepala desa. Ya, perlu dipedomani. Dana ini adalah dana untuk rakyat. Jangan sekali-kali memanfaatkan dana desa ini. Karena apa? Nanti pasti berurusan dengan hukum. Sekalipun sudah ada MOU dengan APH, ya, bukan berarti segala-galanya. Karena MOU ini dalam rangka untuk mengawal agar dana desa tidak disimpangkan. Tidak ada penyimpangan. Jadi kadang-kadang di luar konotasinya berbeda. Pikirannya berbeda. Apapun kalau kepala desa nanti bermasalah menggunakan dana desa, dan itu penyimpangan, ya mau tidak mau pasti berurusan dengan penegak hukum. Eman-eman, nyalon kades, tanda jabatan yang saya sempatkan tadi itu berat loh. Ada yang 2 miliar, ada yang
1,5 ya, ada yang itu berat itu tadi. Makanya tak masuknya agak sulit. Kok berat. Ya. Jadi oleh karena itu jangan berpikiran wah ini dana desa ini miliatan kantongannya bentang balik, tidak bisa. Urusan hukum sampai nanti. Urusan hukum. Kemudian yang keempat adalah rangkul semua pihak. Ya, rangkul semua pihak. Sekarang tidak ada kelompok A, kelompok B, pendukung A, pendukung B, semuanya adalah warganya. Kasih pelayanan yang terbaik. Ya. Kan sudah janji nanti mau mensejahterakan, mau membangun yang baik, nanti saya memudahkan. Itu wujudkan pada masyarakat. Kalau sampean baik tidak hanya sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ternyata banyak yang sudah 2 kali, 3 kali. Itu karena apa? Karena baik. Itu. Dan juga dalam hal ini nanti jangan berpikiran kalau misalnya yang kemarin dendam. Ya, dendam karena kemarin tidak dukung, kemudian tiba-tiba dihambat pelayanan dan lain-lain. Hilangkan itu, selesai. Konsekuensi menjadi pejabat publik, konsekuensi menjadi pejabat pemimpin itu memang demikian. Mesti ora ono apike dielek-elek. Kula niku nak maca di medsos, mboten saged turu, nak tak gagas. Wong sing tak lakoni apik ya dielek-elek. Orang nglakoni ya dielek-elek sami mawon. Jadi kita ya udah biasa, saya ya diam aja, nggak perlu kita komen. Hilang karepe dhewe. Itulah tunjukkan semacam itu. Kalau memang itu kecuali kalau misalnya melebihi dari ya kapasitas, itu perlu klarifikasi. Tapi kalau sifatnya ya sekedar orang komen-komen di media sosial itu tidak perlu direspon dengan sepenuhnya. Kalau misalnya menyinggung panjenengan. Karena apa? Karena ini ya sudah, karena memang zamannya zaman semacam itu. Jadi kita tidak boleh dikit-dikit misalnya marah karena gara-gara media sosial. Ya, oleh karena itu, saya berharap pada panjenengan lakukan pelayanan yang terbaik. Kemudian jangan sampai mempersulit, ya, mempersulit pelayanan. Fungsikan juga, jangan hanya meningkatkan pelayanan, tapi fungsikan kantor pelayanan di desa, di kantor desa. Kantornya aja diumbar apa itu, ora tahu di kanggung ngantornya ning omah, nak malam, ya, nak prino turu, misalnya karena katanya mungkin apa itu ada kegiatan pengajian dan lain-lain, apa pengajian tenan apa enggak kita enggak tahu. Nah, kantor desanya dibiarkan, tidak dibuka. Biasakan pelayanan itu di balai desa, di kantor desa. Biar kantor desanya ini hidup, biar masyarakat ini paham. Ya ada 1, 2 misalnya minta pelayanan di rumah ya dilayani. Jangan misalnya dalam kondisi mendesak, ini sesuk wae, misalnya begitu. Padahal butuhnya seketika itu. Kemudian berikutnya adalah manakala nanti ada program PTSL, ya, kan pasti ada ya. Saya sudah pesan wanti-wanti, jangan sekali-kali melebihi dari Perbup maupun SKB Menteri. Ya, perlu dimengerti ini. Jangan sekali-kali melebihi dari SKB 3 Menteri dan Perbup yang sudah saya terbitkan. Oksa Nurajai, Simpang 5 TV, melaporkan.